Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar. NIM saya 2101 10 10 10 11. Saya ingin memaparkan materi saya dengan judul Teori Penawaran Uang Modern. Pertama, ada pengertian penawaran uang. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Penawaran uang atau money supply adalah jumlah uang yang beredar. Dalam mempelajari penawaran uang harus dibedakan antara uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kertal. Adapun uang beredar yaitu semua jenis uang yang beredar di dalam perekonomian atau mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral pada bank-bank umum. Teori penawaran uang meliputi teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran modern. Ada teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti itu, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral ataupun bank perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Dalam hal ini, penawaran uang hanya bertambah jika uang memproduksi emas atau baru. Jadi jumlah uang beredar bergantung pada perilaku produsen emas. Produsen emas hanya akan memproduksi apabila menguntungkan. Ciri penawaran atau suplai emas pada zaman tersebut, pertama ada jumlah emas atau alat tukar yang beredar berubah-ubah atau bisa turun atau naik. Kedua, ada jumlah emas turun apabila terjadi defisit neraca pembayaran luar negeri untuk pembayaran barang dikirim keluar karena impor dan ekspor. Kemudian ada terjadinya perubahan jumlah emas. Ini juga bisa dikarenakan adanya peningkatan penggunaan emas untuk produksi lain, atau perhiasan jumlah emas juga akan naik jika terjadi suplai pembayaran luar negeri atau ditemukan tambang emas baru. Keempat adalah uang beredar benar-benar ditentukan secara otomatis oleh proses pasar di atas. Tidak ada campur tangan pemerintah atau otoritas moneter yang melakukan kebijakan moneter. Yang kelima, ada penambahan produksi emas, ditambang dan dimurnikan oleh produsen emas mengikuti hukum perilaku produsen atau penawaran, mengikuti permintaan dan harga emas tersebut. Jika harga emas tinggi dibandingkan barang yang dipertukarkan, maka produksi emas akan tinggi. Namun kemudian jika suplai emas lebih, harga emas akan turun dan suplainya akan berkurang. Yang terakhir ada teori penawaran uang atau sistem emas. Belum berkembang dan masih dalam bentuk yang sederhana karena tidak banyak memerlukan campuran tangan untuk mempengaruhi jumlahnya. Teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern digunakan sistem standar kertas dan sebagai sumber terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau pemerintah dan bank sentral dan lembaga keuangan. Otoritas moneter sebagai sumber-sumber penawaran uang inti dan lembaga keuangan sebagai sumber penawaran uang sekunder. Jumlah uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penambungan, hanya pencetakan uang atau merupakan keputusan pemerintah saja.
Apabila suatu waktu permintaan uang inti tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka pelaku pasar untuk masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan atau mengubah struktur atau komposisi dari kekayaan di subpasar inti sehingga terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga terjadi ketidakkeseimbangan di pasar uang sekunder. Kedua subpasar ini harus mencapai keseimbangan secara bersama-sama. Contoh, ketika pasar dalam posisi keseimbangan, permintaan menambah uang inti kepada masyarakat. Ada kenaikan gaji pegawai, tambahan uang inti akan diterima masyarakat sebagai tambahan uang tunai. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan karena masyarakat akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Jika tindakan penyesuaian yang dilakukan masyarakat adalah dengan menyimpan kelebihan uang tersebut dalam rekening giro, maka berarti cadangan bank menjadi lebih besar dan bank mungkin akan menanamkan kelebihan uang tersebut dengan membeli SBI. Dalam transaksi tersebut, bank menerima SBI dan BI, Bank Indonesia menerima uang tunai juga. Jadi tambahan uang inti oleh pemerintah kembali ke BI atau Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Uang kartal yang dipegang masyarakat tetap, tetapi ada uang tambahan uang giral sehingga MM bertambah. Dalam dunia pertukaran modern, para produsen emas tidak mempunyai peranan moneter lagi karena dalam standar uang kertas, sumber daya terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau bank sentral sebagai supplier uang inti dan lembaga keuangan perbankan sebagai supplier uang sekunder. Pasar uang terdiri dari dua sub pasar, yaitu pertama ada sub pasar uang supplier uang sekunder, masing-masing mempunyai permintaan dan penawaran. Namun kedua sub pasar tersebut sangat erat hubungan satu sama lain. Sub pasar uang primer lebih bersifat fundamental karena uang sekunder atau giral diciptakan oleh bank berdasarkan uang primer yang dipegang bank. Tanpa ada uang primer tersebut, jika mungkin bank menciptakan uang sekunder, jadi kedua sub pasar tersebut bisa dibedakan secara konsep, tetapi jelas bahwa dalam kenyataan keduanya tidak terpisahkan satu sama lain. Mengingat kedua sub pasar tersebut sangat erat terkait satu sama lain, maka para pelaku pasar baru berhenti melakukan tindakan-tindakan penyesuaian hanya apabila permintaan dan penawaran di masing-masing sub pasar tercapai keseimbangan secara bersama-sama. Apabila pada suatu saat sub pasar uang inti mencapai keseimbangan tetapi uang sekunder belum, maka keseimbangan yang belum tercapai di sub pasar uang sekunder akan terjadi tindakan-tindakan penyesuaian yang mempengaruhi permintaan dan penawarannya. Perubahan pada permintaan dan penawaran uang sekunder atau giral pasti akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang inti. Jadi sub pasar uang inti yang terjadi sudah seimbang menjadi tidak seimbang dan tentunya kemudian akan ada tindakan-tindakan penyesuaian di sub pasar ini. Kemudian ada kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Perubahan jumlah uang beredar atau bertambah atau berkurang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keadaan perekonomian atau keseluruhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan jumlah uang beredar adalah: pertama, aktivitas luar negeri; kedua, tagihan pada lembaga atau badan perusahaan-perusahaan negara; ketiga, rekening khusus; keempat, tagihan pada perusahaan dan perorangan; kelima, simpanan jangka serta tabungan serta faktor lainnya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang sebagai berikut. Pertama, ada politik diskonto, menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kedua, ada politik pasar terbuka, memperjual belikan surat berharga. Ketiga, ada politik cash ratio, menaikkan dan menurunkan cadangan kas untuk bank umum. Yang keempat, ada politik selektif, pengaturan pembelian kredit. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah melalui Menteri Keuangan atas persetujuan Gubernur atau Bank Indonesia dapat meminta perum peruri
untuk mencetak uang berupa uang kertas dan uang logam pemerintah atau uang yang nominalnya kecil. Kemudian ada bank umum. Bank umum dapat menciptakan uang giral atau uang bank melalui pembelian saham atau surat berharga dari masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar yaitu pertama, kebijakan bank sentral melalui hak oktroinya. Kedua, pemerintah melalui hak mencetak uang dengan nominal kecil. Yang ketiga, bank umum melalui pembelian surat-surat berharga dari masyarakat. Selain ketiga lembaga di atas, faktor yang mempengaruhi penawaran uang atau jumlah uang beredar yaitu pertama ada tingkat bunga. Jika tingkat bunga yang ditentukan bank sentral maupun bank umum tinggi akan mendorong masyarakat untuk menyimpan uang di bank dan penciptaan kredit baru terhambat sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga di bank-bank rendah akan menyebabkan masyarakat enggan menabung dan akan mendorong terciptanya kredit baru sehingga jumlah uang beredar akan bertambah. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak jumlah uang yang beredar. Kemudian ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat juga mempengaruhi. Ada sejumlah uang yang diterima masyarakat pada jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak uang yang beredar karena semakin sering melakukan transaksi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada harga barang. Harga barang merupakan faktor sensitif terhadap jumlah barang beredar atau uang beredar. Jika harga barang mahal, masyarakat dituntut untuk memiliki jumlah uang lebih banyak sehingga akan menyebabkan jumlah uang beredar semakin banyak. Akan tetapi sebaliknya, jika harga barang murah, jumlah uang beredar akan berkurang karena masyarakat akan menyimpan lebih uang di bank. Yang ke-D adalah selera masyarakat terhadap barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu jenis barang meningkat, akan mendorong naiknya permintaan. Jika permintaan naik, harga barang naik, sehingga jumlah uang beredar akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada jumlah penduduk. Semakin banyak atau padatnya jumlah penduduk juga berpengaruh. Semakin banyak dan semakin cepat beredar. Kemudian ada geografis. Keadaan geografis di perkotaan lebih cepat dan lebih banyak jumlah uang yang beredar dibandingkan di pedesaan. Kemudian ada struktur perekonomian. Struktur perekonomian negara agraris berbeda dengan negara industri. Negara industri peredaran uang lebih cepat dan lebih banyak. Kemudian ada teknologi dan ilmu pengetahuan. Penguasaan iptek penduduk. Iptek negara yang lebih maju lebih banyak dan lebih cepat uang beredar dibandingkan dengan negara yang menerapkan teknologi yang sederhana. Kemudian terakhir adalah globalisasi industri di lingkungan dunia usaha. Semakin global dan arus modal ekonomi antar negara yang semakin meningkat, maka uang yang beredar juga dipengaruhi oleh transaksi-transaksi. Kemudian ada jenis-jenis uang beredar di Indonesia. Pertama ialah uang beredar dalam arti sempit atau M1, yaitu kewajiban sistem moneter, bank sentral dan bank umum terhadap sektor swasta domestik atau penduduk meliputi uang kertal atau uang logam, dan uang giral atau deposito yang disimpan dalam bank-bank umum dan dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek giro atau surat perintah lainnya. Uang kertal dan uang giral atau naro money memiliki sifat dapat dipakai sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu atau setiap saat bila diinginkan, tidak terikat pada waktu dan pemakaiannya. Yang kedua, uang beredar dalam arti luas M2. Uang beredar dalam arti luas disebut juga likuiditas perekonomian, yaitu kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik meliputi yang M1 ditambah uang kuasa atau QM. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka tabungan, valutan asing milik swasta domestik, simpanan berjangka lain yang jangka waktunya lebih pendek, termaksud rekening pasar uang dari pinjaman semalam antar bank atau bank overweek. Uang kuasi ini adalah uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayaran karena
keterkaitan waktu. Yang terakhir ada definisi uang beredar lebih luas M3, yaitu mencakup semua TD dan SD. Besar kecil, rupiah atau dolar memiliki penduduk pada bank atau lembaga keuangan non-bank. Uang kuasi, lanjut pertumbuhan uang beredar M1 dalam indikator perekonomian Indonesia sering dikaitkan dengan tingkat inflasi. Hubungan antara keduanya biasanya bersifat positif searah. Semakin tinggi laju pertumbuhan M1, maka semakin tinggi pula inflasinya. Posisi uang kartal dan uang giral dalam uang beredar dimaksudkan untuk melihat bagaimana perkembangan peranan uang kartal dan uang giral terhadap uang beredar dalam perekonomian yang semakin maju, terutama dalam hal lalu lintas moneter. Posisi uang giral semakin lebih besar daripada uang kartal. Masyarakat di kota-kota besar akan cenderung menggunakan uang giral sebagai alat tukar atau alat bayar. Pengertian lain tentang uang yang perlu dipahami adalah uang primer, yaitu uang yang diedarkan pemerintah dan dipegang oleh masyarakat dan bank-bank. Uang primer ini meliputi uang yang dipegang masyarakat sebagai alat bayar sehari-hari atau uang kartal, dan uang serap yang dimiliki bank atau uang tunai di bank dan deposito di bank sentral. Rasio atau posisi uang beredar M1 dan rasio atau posisi uang kuasi terhadap likuiditas perekonomian atau M2 merupakan indikator permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa disediakan di pasar. Jika semakin rendah rasio M1 terhadap M2, di lain pihak semakin tinggi rasio uang kuasi terhadap M2, berarti permintaan masyarakat melemah sehingga inflasi akan cenderung turun dan sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.